Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang akan membahas tentang materi perkembangan nilai-nilai dan moral peserta didik. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu pertama ada saya, Vanessa Rahmawati, dengan nomor pokok mahasiswa 191063101816. Yang kedua ada Desvita Natalia dengan nomor pokok mahasiswa 191063101866. Dan yang terakhir ada Wahyu Setiawan Raharjo dengan nomor pokok mahasiswa 191063108176. Pertama-tama saya akan memaparkan kata pengantarnya atau pengantarnya. Berbeda dengan objektivisme, subjektivisme berpandangan bahwa nilai suatu objek terletak pada subjek yang menilainya. Misalnya, air menjadi sangat bernilai daripada emas bagi orang kehausan di tengah padang pasir. Tanah memiliki nilai bagi seorang petani, gunung bernilai bagi seorang pelukis, dan sebagainya. Jadi nilai itu subjektif. Di luar keduanya, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa nilai ditentukan oleh subjek yang menilai dan objek yang dinilai. Sebelum ada subjek yang menilai, maka objek atau segala sesuatu tidak bernilai. Menurut Bambang Darusu, Herimanto, dan Winarno pada tahun 2010, nilai memiliki ciri sebagai berikut, yaitu adanya suatu realitas yang abstrak, normatif, dan berfungsi sebagai daya dorong manusia atau sebagai motivator. Nilai itu ada 2. Objek dianggap bernilai apabila memiliki sifat menyenangkan atau pleasant, berguna atau useful, memuaskan atau satisfying, menguntungkan, menarik, dan meyakinkan. Menurut aliran idealisme, nilai itu objektif, ada pada setiap sesuatu. Tidak ada yang diciptakan di dunia tanpa ada sesuatu nilai yang melekat di dalamnya. Profesor Dr. Andes Notonegoro SH menyatakan ada 3 macam nilai, yaitu adanya nilai material, yakni sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Yang kedua adanya nilai vital, yakni sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melakukan atau melaksanakan kegiatan. Dan yang terakhir adanya nilai kerohanian, yaitu dibedakan menjadi 4 macam, yaitu nilai kebenaran yang bersumber pada akal pikiran manusia, adanya rasio, budi, dan cipta. Lalu ada nilai estetika, yaitu keindahan yang bersumber pada rasa manusia, nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada kehendak keras, karsa hati, dan nurani manusia, nilai religius atau ketuhanan yang bersifat mutlak dan bersumber pada keyakinan manusia terhadap adanya Tuhan dan ketentuannya. Menurut kajian filsafat, nilai-nilai secara sederhana dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu nilai logika yang membahas soal benar, salah, nilai etika yang membahas baik buruk, dan nilai estetika yang membahas keindahan dan kejelekan. Mungkin itu saja yang dapat saya uraikan. Selanjutnya akan disambung atau dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Desvita. Dipersilakan untuk Desvita Natalia. Baik, saya akan melanjutkan apa yang dipresentasikan oleh rekan saya. Sedikitnya ada 25 nilai karakter yang diharapkan melekat dalam diri generasi muda Indonesia, yaitu pertama religius, berketuhanan, pluralis, kedua jujur, tidak berkhianat, ketiga bertanggung jawab, personal, moral, dan sosial, keempat hidup sehat, makan bergizi, olahraga, beraktivitas sosial, kelima disiplin, waktu, aturan, hukum, keenam kerja keras, ketujuh percaya diri, kedelapan berjiwa wirausaha, berpikir logis, kritis, dan inovatif, lalu mandiri, ingin tahu, cinta ilmu, sadar diri, patuh sosial, respek, santun, demokratis, ekologis, nasionalis, pluralis, cerdas, suka menolong, tangguh, berani mengambil resiko, dan berorientasi tindakan. Muhammad Mustari tahun 2010. Nilai akan berubah menjadi norma.
Terdapat norma-norma sosial sebagai patokan untuk bertingkah laku bagi manusia dalam kelompoknya. Norma-norma tersebut ialah satu, norma agama atau religi. Norma yang bersumber dari Tuhan yang diperuntukkan bagi umatnya. Lalu yang kedua ada norma kesusilaan atau moral, yaitu norma yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhi keburukan. Lalu yang ketiga ada norma kesopanan atau adat, adalah norma yang bersumber dari yang bersangkutan. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah norma hukum, yaitu norma yang dibuat masyarakat secara resmi atau negara yang pemberlakuannya dapat dipaksakan. Ada norma yang daya ikatnya sangat kuat, sedang, dan ada pula norma yang daya ikatnya sangat lemah. Keempat jenis norma tersebut adalah satu, cara atau usage. Cara adalah bentuk kegiatan manusia yang daya ikatnya sangat lemah. Yang kedua ada kebiasaan atau folkways. Kebiasaan adalah kegiatan atau perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama oleh orang banyak karena disukai. Lalu yang ketiga ada tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan adalah kebiasaan yang dianggap sebagai norma pengatur. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang telah menyatu kuat dalam pola-pola perilaku sebuah masyarakat. Oleh karena itu, pada umumnya, kelompok masyarakat atau suku memiliki norma adat yang berbeda-beda. Lalu kita ke konsep dasar pengembangan moral. Moral berasal dari kata bahasa Latin mores yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak. Kata moral ini dalam bahasa Yunani sama dengan ethos yang menjadi etika. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima masyarakat umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Teori Kohlberg yang sangat populer adalah The Stage of Moral Development. Teori ini menjadi acuan pendidikan moral para pendidik di seluruh dunia. Dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, rekan saya yang bernama Wahyu. Ya, saya ingin melanjutkan presentasi. Tahap pasca konvensional terdiri atas dua tahap, yaitu tahap kelima, suatu orientasi kontrak sosial, umumnya bernada dasar legalistik dan utilitarian. Orientasi pada keputusan suara hati dan pada prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri yang mengacu pada pemahaman logis menyeluruh universalitas dan konsistensi universal mengenai keadilan, timbal balik dan persamaan hak asasi manusia serta mengenai rasa hormat terhadap martabat manusia sebagai person individual. Dalam penelitian yang diadakan Kohlberg terhadap 75 anak lelaki di Amerika sejak awal masa remaja dan seterusnya, kepada mereka disajikan berbagai dilema moral hipotetis. Salah satu aspek semacam itu misalnya adalah motif yang diberikan bagi kepatuhan terhadap peraturan atau perbuatan moral. 1. Patuh aturan untuk menghadirkan hukuman. 2. Menyesuaikan diri atau konform untuk mendapatkan ganjaran kebaikannya dibalas dan seterusnya. 3. Menyesuaikan diri untuk menghindarkan ketidaksetujuan, ketidaksenangan orang lain. 4. Menyesuaikan diri untuk menghindarkan penilaian oleh otoritas resmi dan rasa diri bersalah yang diakibatkannya. 5. Menyesuaikan diri untuk memelihara rasa hormat dari orang netral yang menilai dari sudut pandang kesejahteraan masyarakat. 6. Menyesuaikan diri untuk menghindari penghukuman atas diri sendiri. Hidup manusia didasarkan oleh empati dan belas kasihan anggota keluarga dan orang lain terhadap pemiliknya. Kohlberg
menamakan kerangka ini sebagai tipologi. Hal ini disebabkan karena hampir 50% dari kebanyakan pemikiran orang akan berada pada suatu tahap tunggal, terlepas dari dilema moral yang bersangkutan. Ya, sekian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.